Selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat GKI Warukin dimanapun Anda berada. Hari ini kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19, dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi model kedua yang telah dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Dan semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah. Saya undang jemaat berdiri dan memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 23. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Aku
Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami datang kepadamu dengan membawa segala keberadaan hidup kami. Ada banyak hal yang telah kami lakukan sebagai manusia. Seringkali terkadang tidak menyadari perangai kami yang jahat di hadapan-Mu, baik dalam pikiran, tutur kata, dan tindak tanduk kami. Namun Engkaulah juru selamat kami yang mengampuni dosa oleh karena nama-Mu. Dan kami memohon pengampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Bapa dalam surga, kami juga datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur, karena kami masih dapat menghadap Engkau di tengah-tengah segala kesibukan kami. Dan Engkau masih menyertai kami, Engkau masih menjaga kami, dan kami masih hidup dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Walaupun saat ini kami masih belum bisa bersekutu kembali di gereja seperti biasa, sudah sepatutnya lah kami mensyukuri semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami rindu ya Tuhan untuk memuji nama-Mu bersama-sama di gereja. Kiranya pandemi ini segera cepat berlalu. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman ini dapat bertanam di setiap hati kami, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab yang diambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat yang pertama hingga yang ke-14. Yang demikian firman Tuhan di bawah judul perikop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya.
Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di gunung Tuhan akan disediakan. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-16a. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, Nas Alkitab sebagai dasar pemberitaan firman saat ini adalah Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42. Bagian firman Tuhan yang berjudul Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus. Untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sebentar saat Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Karena itu dengan penuh kerendahan hati kami mohon, Roh Kudus Tuhanlah yang berkuasa dalam diri kami, yang menerangi hati kami, dan memampukan kami untuk dapat mendengar dan menerima pemberitaan firman-Mu ini dengan baik. Mohon pakai hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu, dan berkati sekalian orang yang membuka hati untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42. Demikian firman Tuhan. Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, para murid mendapat tugas dan tanggung jawab yang besar. Tugas dan tanggung jawab itu adalah diutus untuk memberitakan seluruh kebenaran tentang Yesus dan firman-Nya. Dalam pelaksanaan tugas pengutusan itu nantinya, para murid tentu akan diperhadapkan pada dua kemungkinan: diterima atau ditolak. Dalam artian, apakah mereka akan diterima, disambut, dan diperlakukan dengan baik, atau sebaliknya, ditolak, direndahkan, dan diremehkan. Karena pada kenyataannya nanti, tentu tidak semua orang mau menerima kehadiran mereka sebagai utusan Tuhan dengan baik. Pada kenyataannya nanti, tentu tidak semua orang mau mendengarkan dan menerima apa yang mereka sampaikan. Meskipun mereka adalah utusan Tuhan, meskipun apa yang mereka sampaikan adalah kebenaran tentang Yesus dan firman-Nya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun para murid nantinya akan diperhadapkan pada kemungkinan mereka ditolak, tidak diterima, tidak disambut, dan tidak diperlakukan dengan baik, mereka direndahkan, diremehkan, dan tidak didengarkan, Yesus tidak menghendaki mereka untuk mundur dan beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan akan sia-sia. Yesus meyakinkan para murid untuk terus maju dan melaksanakan tugas pengutusan itu dengan tetap meyakini bahwa pekerjaan mereka tidak akan sia-sia. Karena itu kepada para murid, di dalam nas kita, Yesus mengatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perkataan Yesus itu disampaikan untuk memberikan keyakinan kepada para murid bahwa pekerjaan mereka sebagai utusan Tuhan tidak akan sia-sia. Karena di balik penolakan tetap akan ada penerimaan yang sangat luar biasa. Penerimaan yang mendatangkan berkat bukan hanya bagi mereka yang diutus, bukan hanya bagi mereka yang memberitakan kebenaran dari Tuhan dan firman-Nya, tetapi juga berkat bagi mereka yang mau menerima, yang mau menyambut dan memperlakukan para utusan itu dengan baik. Ada berkat bagi sekalian orang yang mau mendengarkan serta mau menerima kebenaran dan firman Tuhan yang disampaikan oleh para utusan Tuhan itu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan Yesus sebagaimana yang disampaikan melewati nas kita saat ini, yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita saat ini, menjadi kekuatan yang meyakinkan para murid, menjadi kekuatan yang meyakinkan para utusan Tuhan dan semua orang yang mau menjadi saksi Tuhan dalam kehidupannya untuk terus berkarya sekarang ini. Dan pada sisi lain, perkataan Tuhan kita Yesus Kristus ini juga dapat menjadi cahaya yang memberikan pencerahan bagi kita semua untuk mau, untuk bersedia dan dapat menyadari
bahwa setiap orang yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan kebenaran tentang Dia atau untuk memberitakan firman-Nya adalah utusan Tuhan. Sepanjang apa yang disampaikan itu betul-betul merupakan kebenaran tentang Tuhan dan firman-Nya, maka penting bagi setiap orang untuk mendengar, untuk menerima dan mentaatinya dengan kerendahan hati. Jangan memandang siapa yang diutus, tetapi pandanglah siapa yang mengutus. Ini penting. Karena di dalam perkataan Yesus ini sebenarnya juga tersirat bahwa penghinaan ataupun penghormatan yang ditujukan ataupun yang diterima oleh mereka yang diutus Tuhan bisa menjadi penghinaan ataupun penghormatan terhadap Yesus. Bahkan bisa juga menjadi penghinaan ataupun penghormatan kepada Allah Bapa yang mengutus Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kesediaan untuk menerima, untuk menyambut dan memperlakukan para utusan Tuhan dengan baik. Kesediaan untuk mendengar, untuk menerima dan mentaati seluruh kebenaran dan firman Tuhan yang disampaikan, itu akan menjadi bagian dari bagaimana menjalani kehidupan dengan baik sebagai pengikut Yesus untuk menjadi saksi iman bagi kemuliaan namanya. Siapapun mereka yang diutus oleh Tuhan, siapapun mereka yang kepadanya dipercayakan tugas untuk memberitakan kebenaran Tuhan dan firman-Nya, sepanjang yang mereka sampaikan adalah segala sesuatu yang betul-betul berdasarkan pada kebenaran itu sendiri, betul-betul berdasarkan pada firman yang ditetapkan oleh Tuhan, maka segala sesuatu yang disampaikan itu disampaikan dengan tujuan yang baik. Dan semua orang bisa dipakai sebagai alat di tangan Tuhan untuk itu. Apapun latar belakangnya, bagaimanapun kehidupan sebelumnya, sesederhana apapun orang tersebut, entah berapa banyak kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan yang ia miliki, tetapi ketika yang bersangkutan dipakai oleh Tuhan sebagai alat di tangannya, diutus ke dalam dunia untuk memberitakan kebenaran dan firman Tuhan, maka bagian nas Alkitab yang ditetapkan bagi kita saat ini mengajak dan memberikan pencerahan kepada semua orang, kepada kita semua, untuk yang paling utama melihat kepada, memandang kepada siapa yang mengutusnya, siapa yang memberi tugas untuk itu, dari mana kesanggupan, dari mana kemampuan yang ada pada diri orang itu untuk memberitakannya dengan baik. Menerima dengan penuh kesadaran, menyambut dengan baik pekerjaan utusan-utusan Tuhan. Dikatakan dalam bagian nas kita saat ini akan menjadi berkat yang berkelimpahan. Menerima upah yang tidak akan pernah diambil lagi daripadanya. Karena firman Tuhan, kebenaran-kebenaran yang berasal daripada Tuhan, sesungguhnya adalah cahaya kehidupan. Sesungguhnya adalah harta terindah. Sesungguhnya adalah berkat yang mendatangkan keselamatan bagi semua orang. Para murid diyakinkan sekali lagi
bahwa di balik penolakan tetap ada penerimaan yang sangat luar biasa. Di balik penolakan tetap akan ada sambutan yang luar biasa. Karena itu para murid diminta untuk tetap maju, untuk tidak mundur, dan melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai utusan Tuhan, sebagai saksi-saksi iman yang memberitakan kebenaran itu sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan alangkah indahnya dalam kehidupan umat Tuhan jika setiap hal yang disampaikan berdasarkan kebenaran Tuhan dan firman-Nya menjadi kebenaran, menjadi firman Tuhan yang betul-betul dapat hidup dan berbuah, yang betul-betul dapat diterima, disambut dengan baik, dan dijadikan sebagai landasan kehidupan bagi semua orang. Ketika para murid meyakini akan adanya berkat di balik penolakan, akan adanya penerimaan di balik sambutan yang tidak baik, ketika mereka tetap mau melakukan tugasnya, maka terbukti hasilnya sangat luar biasa. Tepat betul apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena apa yang mereka lakukan, karya hidup yang mereka kerjakan, berbuah munculnya, berbuah hadirnya, berbuah lahirnya kumpulan orang percaya yang mau menjalani kehidupan dengan baik sebagai pengikut Kristus, yang juga mau dipanggil dan diutus ke dalam dunia dengan tugas yang sama. Siapa mereka? Jika pertanyaannya adalah siapa mereka, maka jawabannya adalah kita semua. Orang-orang yang juga diutus ke dalam dunia untuk memberitakan kebenaran Tuhan, untuk menyuarakan firman-Nya, untuk menjadi utusan Tuhan dan saksi-saksi Tuhan melewati kehidupan sehari-hari kita. Sehingga tidak bisa tidak, kunci pertama daripadanya adalah bagaimana kita sendiri pun mau membuka hati kita, mau menyambut setiap utusan orang-orang yang ditugaskan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kebenaran dan menyatakan firman-Nya itu dengan baik, menyambutnya dengan penuh sukacita, dengan kerendahan hati, dan mau taat terhadapnya. Inilah panggilan yang mau disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan saat ini. Lebih dari itu, Tuhanlah yang menyempurnakan firman-Nya dalam hati dan kehidupan kita sekalian melalui satu perenungan yang indah yang menumbuh kembangkan kesadaran akan pentingnya firman Tuhan itu dalam dan bagi kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang Kau berikan kepada kami. Meski situasi sekarang ini tetap menggiring kami untuk bersikap bijaksana dengan hikmat yang daripada-Mu, beribadah di rumah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kami yakin bahwa perkenan dan berkat Tuhan atasnya tetap sama dan tidak akan pernah berubah. Karena itu hanya kepada-Mu kami serahkan kehidupan kami, siapapun kami, baik kami sebagai orang tua, orang dewasa, pemuda remaja, bahkan kami selaku kanak-kanak. Mohon karuniakanlah kepada kami kesehatan dan kekuatan, serta melimpahkan berkat-berkat-Mu bagi dan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk dapat menghadapi berbagai peristiwa kehidupan yang terjadi dalam naungan kasih dan penyertaan-Mu. Berkati gereja kami, berkati masyarakat kami,
Berkati pemerintahan kami, terlebih dalam situasi dan kondisi seperti saat sekarang ini. Dan tetap menjaga dan melindungi kami semua, dan tetap memampukan kami untuk dapat menjalani segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari kehidupan yang tetap Engkau anugerahkan bagi kami. Secara khusus, anugerah kehidupan yang tetap menghendaki kami untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu, untuk menjadi umat kepunyaan, dan menjalani hari kami tetap dengan kasih, iman, dan pengharapan yang hanya kepada Tuhan. Banyak hal yang tetap harus kami jalani untuk ke depan. Banyak hal yang menjadi harapan dan kerinduan kami. Mohon segala sesuatunya jadi menurut kehendak kasih-Mu. Melalui kesediaan Tuhan untuk campur tangan dan terlibat di dalamnya. Dan di atas semuanya itu, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan pada pimpinan kebaktian kita. Nas persembahan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-38 demikian. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dan dengan sukacita kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya pula ya Tuhan, kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu ya Tuhan kasih dan berkat-Mu kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin.
Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Di penghujung ibadah ini, dengan penuh kerendahan hati, sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih bagi warga jemaat yang masih bersemangat beribadah, walau hanya dapat mengikuti secara virtual dari rumah. Selamat hari Minggu, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati.